Apakah Lisa Mariana tidak mempertimbangkan psikologi, perasaan, keluarga daripada RK? Sebaiknya aib tersebut ditutup rapat-rapat karena akan berdampak terhadap psikologi banyak orang. Orang-orang lalu menanyakan, bapakmu siapa? Oh, ternyata ibumu adalah, mohon maaf, bukan istri sah daripada ayahmu. Nah, Lisa Mariana juga berpotensi untuk dipidana. Gimana tadi sempat komunikasi ya sama Lisa? Ya, jadi benar tadi itu saya udah sempat komunikasi dengan Lisa Mariana yang saat ini isunya begitu heboh, isunya begitu menjadi perbincangan lah. Ada hubungan katanya dengan seorang pejabat berinisial RK begitu kan. Dari hasil komunikasi yang saya lakukan, tadinya niatnya sebenarnya mau ngundang podcast. Gue tuh sebenarnya pengen ngundang podcast, mau tahu sebenarnya secara detail, karena jujur aja apa yang dilakukan oleh Lisa Mariana ini bertentangan dengan sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, bertentangan dengan hati nurani saya begitu. Gue beranggapannya begini. Pada saat pertama kali Lisa Mariana ini datang ke kehidupannya RK gitu ya, kan dia sudah tahu bahwa RK ini memiliki istri gitu ya, memiliki seorang istri. Lalu pada akhirnya mereka berhubungan. Ketika mereka berhubungan, lalu ketika ada hal-hal yang bisa dikatakan tidak sepakat dari Lisa Mariana ini, tidak sepakat dengan RK, akhirnya dia malah memutuskan untuk mengumbar aib tersebut ke ruang publik. Menyampaikan aib tersebut kepada masyarakat, kepada halayak ramai, di mana hal tersebut justru menjadi pertanyaan besar buat gua adalah, apakah Lisa Mariana tidak mempertimbangkan psikologi, perasaan, keluarga daripada RK? Keluarga daripada RK tersebut, istrinya, anaknya, apakah tidak dipertimbangkan itu? Maka itu yang gua pertanyakan juga kepada Lisa pada saat di dalam telepon begitu ya, berkomunikasi dengan gua. Gua sampaikan, apakah kamu tidak mempertimbangkan secara psikologi, perasaan istri dan anak? Tetapi kan beliau menjawab bahwa kalau seandainya dia kasihan dengan istrinya, begitu, siapa yang kasihan dengan dia, ya itu adalah haknya dia dalam memberikan keterangan. Tapi ya satu sisi menurut gua, dia ketika masuk ke dalam rumah tangga daripada RK gitu ya, masuk menjalin hubungan dengan RK, dia tahu, dia paham bahwa RK sudah memiliki keluarga yang harmonis, dia sudah punya istri, dia punya anak begitu, dan dia sadar betul bahwa dia masuk ke dalam kehidupan seseorang itu sebagai orang yang bisa dikatakan bukan keluarga yang utama lah begitu ya, bukan seseorang yang utama di situ. Artinya dia menjadi yang kedua. Kalau dia menjadi yang kedua, maka dia harus sadar betul bahwa harus ada perasaan-perasaan orang yang dijaga. Dia harus paham betul bahwa ada rasa kemanusiaan lah sedikit, bagaimana bersikap, nurani, moral itu harus dikedepankan. Itu yang sebenarnya gue sampaikan ke Lisa untuk kenapa tidak mempertimbangkan hal itu sebenarnya. Bang, tadi kan sempat bilang ya kalau dia tuh siap untuk tes DNA. Nah, kalau kita berandai-andai misalnya benar nih Bang, apa yang harus dilakukan sama Lisa? Ya, jadi tadi dia juga sampaikan bahwa ada penawaran tes DNA gitu ya, untuk ketemu baik-baik dengan salah satu keponakannya RK katanya. Lalu ditawarkan untuk tes DNA, tapi katanya RK-nya tidak mau hadir katanya. Ya, gue berusaha untuk mempersingkat dan membuat keadaan menjadi lebih simpel begitu. Ya sudah, kalau memang seandainya mau tes DNA, ya silakan Lisa Mariana hadir begitu ya. Lalu kalau memang nanti si RK-nya mau nyusul hadir, tidak ketemu menjadi satu, ya sudah, itu sudah jalannya. Dan mungkin dari pihak rumah sakit juga kita harus percaya ya, bahwa tidak akan ada
rambut, darah yang ditukar di sana begitu. Cuman kan dia nggak berkenan. Dia inginnya agar keduanya hadir seperti ingin bertemu dengan RK begitu di satu tempat. Ya itu haknya dia lah kalau gua pada prinsipnya gitu. Dan dia tadi tanyakan perlu hadir. Memang pada prinsipnya ketika tes DNA dibutuhkan kedua orang tua untuk hadir untuk menyerahkan rambut, potongan rambut dan darah, urin dan lain-lain begitu. Akan tetapi biasanya secara kondisional kadang-kadang kedua orang tua yang sedang berseteru seperti ini begitu ya, terduga orang tua lah ya, yang sedang berseteru seperti ini ketika ingin melakukan itu kadang-kadang nggak perlu ketemu juga sebenarnya boleh-boleh saja gitu. Artinya ketika si ibunya datang menyerahkan duluan, lalu nggak lama dia pulang nanti yang laki-laki datang juga menyerahkan, ya itu diperbolehkan. Sebenarnya itu tergantung kesepakatan bersama. Yang pasti dokter pihak rumah sakit yang bertugas juga menerima rambut dan lain-lain begitu, bahan untuk melakukan tes DNA tersebut juga harus yang saintifik, yang memang benar-benar ketika diserahkan memang dapat dipastikan bahwa itu adalah milik seseorang yang sedang berhadapan dan mengajukan tes DNA, yang terduga orang tuanya lah begitu. Nah misalkan Bang, kalau dalam case ini ternyata positif gitu Bang, nah itu kalau secara hukum anaknya tuh berhak mendapatkan harta atau seperti apa Bang? Secara hukum kalau memang itu adalah anak biologis, maka selaku orang tua ya wajib untuk memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada si anak begitu. Tapi kalau secara Islamnya ya mungkin secara agama ya perlu untuk ditanyakan kepada sejumlah tokoh-tokoh agama, sejumlah ulama bagaimana pandangan dan pendapatnya begitu kan. Yang pasti apapun itu hasilnya sebaiknya untuk tidak dibuat semakin menjadi opini liar di publik. Sebaiknya kedua belah pihak ya ketemu gitu ya. Saya yakin ada jalan lah, apalagi kalau memang benar itu anaknya atau mungkin pun nggak benar itu anaknya, tapi setidaknya antara RK dengan si Lisa Mariana ini kan pernah berhubungan, pernah menjalin komunikasi. Seharusnya dengan duduk bertemu ya saya kira itu akan menjadi solusi gitu ya. Kalau memang RK-nya sibuk dengan kegiatan dan lain-lain mungkin bisa diwakilkan oleh kuasa hukum, oleh keluarga, oleh siapapun itu gitu ya. Jadi nggak melulu menjadi kaku sebuah persoalan ini, karena biasanya satu perseteruan, sengketa, permasalahan, permusuhan itu nggak akan selesai jika kedua belah pihak kaku gitu dalam menyelesaikannya. Jadi harus benar-benar semuanya fleksibel, harus mengacu terhadap satu prinsip musyawarah begitu. Selesaikan segala sesuatu itu secara kekeluargaan, karena itu akan menjadi presiden yang baik terhadap masyarakat, akan menjadi contoh yang baik lah terhadap masyarakat. Jangan membuat keadaan semakin keruh gitu. Oke Bang, seandainya mungkin ini ternyata positif gitu Bang, ada nggak sih secara hukum pidana untuk orang yang mempunyai hasil dari hubungan di luar nikah gitu Bang? Kalau memang itu adalah anak ya, secara prinsipnya secara anak, sebenarnya kalau benar itu terjadi hubungan ya sebenarnya Ibu Atalia gitu ya, istri daripada RK bisa melaporkan atau bisa mengadukan perbuatan tersebut gitu di dalam ranah hukum, yaitu pasal perzinahan gitu, yang mana istri sebagai korban lalu diketahui bahwa suaminya melakukan satu hubungan di luar nikah, yang mana itu adalah satu perbuatan yang zina, yang mana terdapat satu hubungan yang terlarang atau hubungan yang tidak diperbolehkan di dalam norma-norma kesusilaan gitu. Sehingga hal itu sebenarnya bisa masuk ke satu ranah hukum, tapi persoalannya adalah ketika si ibu atau istrinya RK yang melakukan laporan ke kepolisian, atau mungkin anaknya yang melakukan laporan ke kepolisian, maka yang jadi persoalan adalah Lisa Mariana juga berpotensi untuk dipidana atas perbuatan itu gitu. Jadi hal tersebut tidak lagi bisa dikatakan bahwa atas kealfaan atau ketidaktahuan, karena RK adalah seorang public figure,
keluarganya juga orang mengenal begitu, dia adalah seorang pejabat, orang mengenal keluarganya. Artinya Lisa Mariana mengetahui pasti bahwa hubungan tersebut ada, sehingga ketika istri daripada RK melaporkan, maka Lisa Mariana berpotensi untuk dipidana atas perbuatan itu gitu. Jadi kalau menurut gue ya, jadi saat ini kan memang RK adalah seorang pejabat publik. Kemarin dia baru saja diperiksa KPK. Sebelumnya juga beliau kalah di dalam pertarungan pilkada di DKI Jakarta. Ada sempat isu yang beredar bahwa RK akan digadang-gadang duduk di salah satu kursi kabinet di Menteri Pak Prabowo gitu. Nah, yang menjadi persoalan, apakah ini ada kaitannya dengan politis gitu ya, dengan sesuatu hal yang politis? Jangan-jangan isu tersebut memang dibikin sedemikian rupa untuk menjegal agar RK bisa terhalang untuk masuk ke dalam kursi kabinetnya Pak Prabowo. Hal itu wallahu alam bisawab. Jadi hanya Tuhanlah yang tahu seperti apa keadaannya. Yang pasti intinya dalam persoalan ini sebenarnya ini adalah sebuah aib bagi si Lisa Mariana dan aib juga bagi RK. Sebaiknya aib tersebut ditutup rapat-rapat, jangan dipublikasi atau diumbar-umbar karena akan berdampak terhadap psikologi banyak orang. Psikologi keluarga RK, mulai dari istri dan anak, bahkan psikologi terhadap anaknya Lisa Mariana tersebut. Jadi kalau kita berbicara bahwa kita peduli terhadap anak kita, maka kita juga akan harus melakukan satu tindakan yang tidak merugikan anak kita. Jangan kita ingin melakukan sebuah tindakan yang benar untuk anak, bahasanya kita ingin melakukan suatu upaya yang baik untuk anak, tetapi dengan cara-cara yang tidak baik gitu. Nah, hal ini juga termasuk Lisa Mariana kalau dia ingin agar menuntut, kalaupun memang benar itu anaknya ya, anaknya RK, dia mau menuntut tanggung jawab, dia mau berkomunikasi dengan RK, ya sebaiknya ya tidak dipublikasi seperti ini. Kenapa gua katakan tidak dipublikasi seperti ini? Karena Lisa Mariana juga punya anak. Bayangkan dia mengatakan bahwa dia melakukan ini untuk anaknya, dia publikasi hal tersebut untuk memperjuangkan hak anaknya. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika dia publikasi seperti ini tapi berdampak terhadap psikologi anaknya. Bayangkan anaknya jika nanti sekolah lalu akhirnya teman-temannya menanyakan, jejak digital tidak bisa hilang. Orang-orang lalu menanyakan, bapakmu siapa? Oh, ternyata ibumu adalah, mohon maaf, bukan istri sah daripada ayahmu. Nah, ini kan akan menjadi persoalan baru lagi bagi anaknya. Kasihan anaknya. Inilah yang memang harus kita perjuangkan gitu ya. Bagaimana untuk menjaga psikologi anaknya, maka Lisa Mariana diharapkan untuk tidak lagi membongkar aib tersebut ke ruang publik, sehingga jadikanlah persoalan ini pembelajaran. Bagaimana Lisa Mariana bisa berkomunikasi dengan baik, baik itu dengan kuasa hukum atau keluarga begitu. Itu sih. Oke Bang, ini kan setelah Lebaran katanya bakal ada pemeriksaan lanjutan nih Bang, setelah sebelumnya sudah digeledah. Menurut Abang ini termasuk pengalihan isu yang sengaja dibuat-buat atau seperti apa Bang? Kalau dibilang pengalihan isu, ya ini kembali lagi walau alam ya, kita nggak tahu sebenarnya ini seperti apa gitu ya. Yang pasti kalau ditanya bisa jadi ya bisa jadi gitu. Tapi siapa sih yang mau melakukan pengalihan isu terhadap dirinya sendiri misalnya ya. RK melakukan pengalihan isu terhadap dirinya sendiri lalu memunculkan sesuatu hal yang merupakan itu aib di dalam rumah tangganya gitu. Tapi lebih tepat ya kalau menurut gua adalah pasti ini bisa jadi sebagai rangkaian satu peristiwa politik kalau menurut gua. Gue masih menduga itu. Kenapa? Bisa jadi ya ada lawan-lawannya RK yang memang tidak senang dengan RK melakukan upaya-upaya yang bisa merugikan nama baik RK, sehingga membuat akhirnya karir politiknya RK terhenti begitu. Ini kan yang sebenarnya sering atau kerap terjadi di dalam dunia politik yang ada di Indonesia begitu. Apalagi ada isunya bahwa RK itu akan diboyong ke kabinet Prabowo gitu kan, akan dibawa masuk ke dalam kabinetnya Prabowo gitu. Nah, ini kan menjadi
tanda tanya besar sebenarnya, apakah ada kaitannya dengan isu Lisa Mariana ini begitu. Ya semoga saja semua baik-baiklah, jangan sampai isu tersebut menghambat karir seseorang, menghambat masa depan anak, menghambat kebahagiaan bagi keluarga masing-masing, itu sih. Tapi Bang, untuk karir politiknya Pak RK sendiri dengan munculnya berita ini seperti apa Bang? Konsepnya orang Indonesia itu gampang lupa. Orang Indonesia itu gampang lupa. Katakan hari ini keluar isu terkait dengan RK yang katanya punya perselingkuhan, punya hubungan dengan Lisa Mariana. Nah, kalau memang itu hari ini terungkap dan ini menjadi sesuatu berita yang viral, bisa jadi kan kita nggak tahu 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan ternyata RK punya karir yang moncor di dalam dunia politik, kita juga nggak paham. Yang pasti orang Indonesia itu biasanya FOMO. Pada saat ada satu isu ikut-ikutan semuanya menjadi perbincangan gitu. Tapi di saat isu tersebut redup, ya akhirnya semua orang juga lupa untuk persoalan itu. Maka ya kita lihat aja ini nanti ujungnya sampai mana. Yang pasti doa kita yang terbaik, doa saya yang terbaik kepada sebuah pihak. Oke, menurut Abang ini bakalan berlanjut atau berdamai atau seperti apa Bang? Kalau menurut gua pasti ada ujungnya yang terbaik. Baik itu damai ataupun masuk ke dalam ranah hukum. Kalau memang ranah hukum, ya itulah jalannya yang terbaik. Kalau memang berujungnya damai, itu juga akan menjadi sesuatu hal yang baik, kan begitu. Kembali lagi, kalau menurut gua di dalam persoalan ini konsepnya begini. Kalau memang Lisa Mariana benarlah itu anaknya, gitu ya, benarlah bahwa anak itu adalah anaknya RK. Kenapa dia tidak mau laporkan? Kenapa dia tidak mau laporkan RK? Kalau dia laporkan RK, maka di dalam proses penyidikan di dalam kepolisian bisa merekomendasikan untuk melakukan DNA. Dan kalau itu dilakukan, RK pun tidak akan bisa menolak karena pihak yang berwajib yang meminta. Maka saran gua adalah sebenarnya bisa juga kalau memang itu betul, ya lakukan upaya hukum atau misalnya gugat secara keperdataan, itu juga bisa kan. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, kenapa sampai hari ini Lisa Mariana lebih memilih jalan publikasi dibandingkan jalan hukum. Jalan yang sudah disiapkan oleh negara untuk ditempuh oleh setiap masyarakat Indonesia yang merasa tidak puas, yang merasa kecewa, yang merasa dirugikan untuk memperjuangkan haknya. Negara sudah mempersiapkan wadahnya, negara sudah mempersiapkan saluran di sana. Tapi kenapa jalur itu tidak diambil? Malah lebih memilih saluran sosial media, publikasi, dan lain-lain. Nah, pada saat publikasi, kita juga sadar betul, ketika publikasi tersebut terjadi, banyak merugikan pihak-pihak lain. Ketika merugikan pihak lain, otomatis orang yang mempublikasi pun berpotensi untuk dipidana. Nah, ini kan yang menjadi satu persoalan penting begitu. Maka, sudahlah, urusan aib seperti ini tidak menarik untuk dibahas di dalam ruang publik. Gitu. Pesan untuk Pak RK dan Mbak LM sendiri seperti apa Pak? Pesan untuk RK ya, inilah lagi tahun ujian mungkin bagi RK. Ya jangan tetap sabar di dalam melaksanakan menghadapi persoalan ini. Ya kalau memang itu benar katakan benar, kalau nggak benar ya katakan nggak benar. Siapkan berbagai saluran untuk menempuh jalur hukum jika memang itu dibutuhkan. Kalau memang membutuhkan tes DNA, silakan lakukan tes DNA supaya isu tersebut tidak melebar kemana-mana. Kalau untuk LM Lisa Mariana, silakan untuk tuntut haknya dengan jalurnya yang benar begitu ya. Kalau memang mau ajukan komunikasi, tunjuk satu kuasa hukum siapa terserah, bebas. Silakan suruh kuasa hukumnya untuk hadir ke RK, jalin komunikasi dengan kuasa hukum RK, clear begitu.